Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk waktunya. Di sini saya Rahmadana Aji Samudra eh, ingin mempresentasikan salah satu tugas PLKH 3, yaitu berupa presentasi proposal usaha pisang coklat. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tata cara pembuatan, eh, pemasaran, latar belakang, visi dan misi, serta pendapatan eh, untuk penjualan pisang coklat ini. Sebelum untuk melangkah materi selanjutnya, di sini saya terlebih dahulu untuk menjelaskan apa itu pisang coklat. Pisang coklat kerap disingkat dengan pixel adalah kudapan manis dari Indonesia yang terbuat dari irisan pisang dengan coklat cair atau susu kental manis yang dibungkus dalam kulit tepung tipis mirip krispis atau lazim menggunakan kulit lumpia. Jenis pisang yang digunakan biasanya sama dengan pisang yang biasa digunakan untuk pisang goreng, yaitu pisang uli, pisang kepok, atau pisang raja. Sedangkan kulit yang digunakan biasanya kulit lumpia, siap pakai yang dijual di pasar. Di Indonesia, pisang coklat kerap dianggap sebagai salah satu varian pisang goreng atau digolongkan ke dalam kategori gorengan. Oleh pedagang gorengan kaki lima, pisang coklat bisa juga dijual bersama tempe goreng, tahu goreng, dan pisang goreng. Makanan ini populer sebagai kudapan atau makanan kecil. Disajikan oleh pedagang kaki lima sampai di kafe atau restoran sebagai teman minum kopi atau teh. Pisang coklat hampir identik dengan jajanan Filipina bernama gurong, yaitu lumpia pisang. Perbedaannya dengan piscok adalah gurong biasanya tidak mengandung coklat. Jenis usaha yang akan kami rintis adalah di bidang kuliner. Peluang usaha yang terdapat di bisnis ini sangatlah tinggi, sehingga bisa menjadi sebuah mata pencarian baru. Produk yang akan kami buat adalah pisang coklat. Di mana saat ini telah banyak pisang coklat sebagai salah satu menu dagangan. Selain jenis gorengan lainnya, bisnis pisang coklat ini merupakan cukup gurih dan progresif untuk digeluti. Pisang coklat atau disebut piscok semakin populer di mata masyarakat dan banyak disukai karena bahan dasarnya terbuat dari buah favorit di Indonesia. Piscok merupakan jajanan atau cemilan yang terbuat dari pisang dan coklat yang digulung dengan kulit lumpia, kemudian digoreng. Tentu saja banyak orang penasaran untuk mencicipinya. Bahkan ketagihan setelah mengetahui kelezatan piscok ini. Alasan yang lain, piscok termasuk camilan tradisional meskipun dibungkus dengan sangat modern. Apalagi jika pisang coklat yang sudah matang diiris kecil-kecil, kemudian di atasnya ditaburi keju atau susu, maka tentunya menjadi jajanan ini tampak modern. Pisang coklat ini memang memadukan dua unsur budaya, yakni tradisional dan modern. Tak hanya itu, para pejabat, pekerja kantoran, dan pengusaha pun dapat menjadi target usaha dari usaha ini. Jadi mengenai target pasar, usaha jajanan semi modern ini memiliki pangsa pasar yang luas. Adapun mengenai prospeknya, Anda juga tidak perlu khawatir, pasalnya usaha piscok
yang ada sampai saat ini masih belum mampu memenuhi kebutuhan konsumen dalam lingkup yang sangat luas. Artinya usaha di bidang ini masih sepi kompetitor. Selain itu, rasa unik dari pisang coklat juga menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen, sehingga banyak diburu oleh penggemarnya. Belakang usaha yang kami rintis adalah pisang coklat atau disebut pixcok merupakan makanan kecil atau cemilan yang disukai oleh banyak orang. Tidak sedikit warga negara Indonesia yang menyukai pisang coklat, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa menyukai makanan ini. Bahkan orang-orang barat juga keras jatuh cinta dengan pisang coklat. Harganya yang murah terjangkau oleh banyak masyarakat dan rasanya yang enak membuat pisang coklat ini menjadi salah satu peluang usaha bisnis kecil yang menguntungkan. Yang ada juga alasan kenapa kami membuat usaha pisang coklat, yaitu usaha di bidang ini masih sepi kompetitor. Selain itu, rasa unik dari pisang coklat juga menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen, sehingga banyak diburu oleh kalangan masyarakat. Harga pisang coklat yang sangat terjangkau, bahkan oleh kalangan bawah sekalipun, yakni sekitar 500 sampai 1000 per potong. Menjadikan usaha ini semakin prospektif. Harga semurah itu tentu tidak akan membuat rugi, akan membuat untung banyak. Itulah latar belakang usaha kenapa saya memilih usaha pisang coklat ini. Berikut ini adalah visi dan misi usaha yang saya rintis, yaitu usaha pisang coklat. Visi adalah menjadikan makanan tradisional yang khas dari Indonesia yang mampu mencapai dan menembus hingga pasar global. Sedangkan misinya, dengan semakin bertambahnya suatu rasa dari sebuah makanan atau cemilan, masa pisang coklat beraneka rasa ini merupakan salah satu cara untuk menarik minat para pencinta makanan kecil atau cemilan. Masyarakat pun ingin mencicipi atau merasakan sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Karena itu, pisang coklat bisa tembus ke pasar lokal ataupun interlokal. Adalah tujuan usaha yang saya rintis, yaitu untuk pengembangan proposal usaha Pixels adalah memberikan nuansa yang berbeda kepada pencinta makanan, bahwa di Indonesia yang memiliki beraneka ragam makanan yang lebih baik dari makanan bangsa asing, sehingga mereka akan menghargai makanan hasil kreativitas budaya Nusantara dan meninggalkan makanan-makanan cepat saji atau fast food. Dan ini juga untuk melestarikan makanan khas Nusantara sebagai ciri khas kebudayaan bangsa Indonesia dan mencegah dampak negatifnya makanan cepat saji. Selanjutnya, kita masuk bab 2, yaitu tentang analisis dan kelayakan usaha, yang mencakup SWOT, yang dimana terdapat kelemahan, kekuatan, ancaman, dan peluang. Yang selanjutnya adalah marketing map. Di dalamnya terdapat produk, peluang dari produk yang dijual, target pasar, peralatan yang dibutuhkan, dan bahan baku pokok produksi. Kali ini masuk ke dalam analisa SWOT, yaitu yang pertama adalah kekuatan. Kekuatan dari produk makanan ringan ini yaitu menjual produk makanan untuk semua kalangan masyarakat. Bahan produk yang higienis dan sangat terjamin, harga produk cukup terjangkau.
Yang selanjutnya adalah kelemahan. Kelemahan dari produk makanan ini yaitu bersifat tidak tahan lama. Produk makanan yang mudah untuk ditiru jenis dan bentuknya. Yang selanjutnya adalah peluang, yaitu tempat yang penuh strategis dan dapat dijangkau setiap masyarakat. Fasilitas yang cukup memadai dan mampu diperoleh secara cepat. Yang terakhir adalah ancaman, yaitu banyak saingan di luar sana, harga bahan baku yang sewaktu-waktu bisa naik, dapat menyebabkan kenaikan harga pisang coklat yang mungkin dapat mengurangi pembeli. Poin selanjutnya adalah marketing mix. Di dalamnya adalah terdapat produk. Yang pertama, produk yang dijual adalah pisang coklat. Dan makanan ini merupakan makanan ringan yang sesuai dengan keadaan masyarakat dan makanan seringan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, price atau harga. Harga per satu pisang coklat yaitu sebesar Rp1.000 dan harga ini sangatlah terjangkau. Yang ketiga, place atau tempat. Dalam hal ini saya melakukan penjualan di kawasan kampus dan saya juga menerima pesanan dari pembeli. Poin selanjutnya adalah peluang dari produk yang dijual. Yang pertama, karena pisang adalah buah yang sudah dikenal oleh semua orang, maka pasti banyak orang yang menyukainya. Yang kedua, harga yang murah, maka dari kalangan apapun dapat membelinya. Yang ketiga atau yang terakhir, walaupun harganya murah, tetapi rasanya tidak kalah nikmat dengan kue-kue yang mahal, maka dari itu usaha ini tidak pernah sepi. Yang berikutnya adalah lokasi usaha. Di sini lokasi usaha penjualan harus strategis, seperti di pinggir jalan, di depan kampus, ataupun di jalan-jalan yang dianggap sangat strategis. Poin selanjutnya adalah target pasar. Semua proses produksi telah dilakukan, dari semua pemilihan pisang yang baik sampai kepada packing. Kemudian yang akan saya lakukan yaitu mencari target pasar. Dalam memulai usaha apapun, maka yang harus diketahui adalah peluang pasar yang dapat menerima produk saya ini. Target pasar juga merupakan kunci penting dalam proses pemasaran karena pemasaran akan berjalan dengan lancar apabila sudah mendapatkan target pasar yang kita inginkan. Sistem pemasaran saya akan mampu menganalisa keunggulan dan kelemahan pesaing saya dan sejauh mana kemampuan saya untuk bersaing dengan mereka dalam segala aspek, baik itu dari sisi harga, pelayanan maupun kualitas yang saya berikan kepada para konsumen. Saya akan mensurvei dan memiliki pesaing-pesaing saya. Bagaimana caranya membuat pisang coklat ini agak berbeda dengan pisang coklat lainnya yang sudah beredar di pasaran. Peralatan yang dibutuhkan. Yang pertama, pisau baja tahan karat atau alat penyisir pisang. Yang selanjutnya, ember plastik. Yang selanjutnya adalah talenan. Yang selanjutnya adalah timbangan. Setelahnya wajan atau penggorengan. Yang terakhir alat pengiris minyak ukuran kecil. Kemudian adalah bahan baku pokok produksi dalam pembuatan pisang coklat. Yang pertama, satu sisir pisang kepok. Kupas kulitnya, belah menjadi 4. Yang berikutnya adalah satu bungkus lembar kulit lumpia siap pakai. Yang ketiga adalah susu coklat. Yang keempat, satu butir telur ayam yang sudah dikocok. Yang terakhir, minyak untuk menggoreng secukupnya. Kemudian kita masuk dalam bab 3, yaitu tentang proyeksi usaha. Yang dimana proyeksi usaha ini melingkupi laba atau rugi, omset per hari, per bulan,
laba per minggu dan laba per bulan. Proyeksi laba atau rugi, di mana di sini dijelaskan omset per hari. Diketahui setelah diketahui di atas, harga pisang per bijinya adalah Rp1.000. Misalkan sehari itu terjual sebanyak 100. Jadi omset per hari untuk usaha ini sebesar 100.000. Selanjutnya laba per hari atau profit dari 100.000 akan dikurangi 69, yaitu 69.000, di mana 69.000 adalah bahan baku pokok produksi, di mana harga bahan baku pokok produksi tersebut akan dikurangi dari omset per hari, yaitu terdapat 31.000. Selanjutnya adalah laba per minggu, di mana 31.000 laba per hari dikalikan 6, jadi sebanyak 186.000. Laba per bulan dikali laba per minggu dikali 4, sebanyak 774.000. Demikian proposal yang saya buat dan sudah saya presentasikan di atas. Saya sebagai penyusun mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kritik dan saran yang bersifat membangun juga kami tunggu untuk menambah kesempurnaan proposal kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.